Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai fraud, akuntansi forensik, dan audit investigasi. Pada dekade pertama abad ke-21, berita dipenuhi laporan tentang penipuan dan indikator yang meningkat dalam lingkup dan biaya untuk ekonomi Amerika Serikat. Penipuan adalah istilah hukum yang luas mengacu pada tindakan tidak jujur dengan sengaja menggunakan penipuan untuk secara ilegal merampas uang, properti, atau hak hukum orang atau entitas lain. Tidak seperti kejahatan pencurian yang melibatkan pengambilan sesuatu yang berharga melalui paksaan atau sembunyi-sembunyi. Penipuan bergantung pada penggunaan kesalahan penyajian fakta yang disengaja. Penipuan datang dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber seperti penawaran penipuan yang dapat dilakukan secara pribadi atau melalui surat, email, pesan teks, pemasaran jarak jauh, dan internet. Baik, selanjutnya, apa itu definisi dari fraud atau penipuan? Penipuan adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Ini melibatkan penggunaan tipu daya untuk merugikan orang lain. Seperti pencurian identitas yang digunakan untuk membeli barang secara ilegal dengan informasi korban. Tentunya ada konsekuensi dari fraud atau penipuan. Penipuan merupakan pelanggaran serius dengan implikasi hukum yang signifikan. Pelaku penipuan dapat menghadapi berbagai hukuman, termasuk denda besar, tuntutan pidana, dan hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak dari tindakan penipuan tersebut. Selanjutnya menjelaskan terkait fraud triangle menurut Donald R. Creasy. Yang pertama ada tekanan atau pressure yang berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan karena tekanan. Orang atau kelompok yang melakukan fraud memiliki motivasi dan dorongan tersendiri untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Maka, masalah keuangan adalah salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seseorang melakukan fraud. Menurut SAS nomor 99, terdapat 4 kondisi umum terjadi pada tekanan, yakni financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial target. Kedua, ada peluang atau opportunity. Berhubungan dengan adanya kesempatan melakukan fraud karena sistem pengendalian yang lemah, SOP yang tidak kondusif, adanya multi job pada seseorang, dan situasi kerja yang tidak kondusif. SAS nomor 99 menyebutkan bahwa peluang kecurangan disebabkan oleh nature of industry and affect monitoring dan organisation struktural. Ada pembenaran atau rasionalis berhubungan dengan pembenaran untuk bela diri. Rasionalisasi menjadi kesalahan atau kecurangan yang terjadi dilakukan menjadi alibi untuk pembenaran sehingga kecurangan menjadi wajar untuk dilakukan. Alasan yang sering digunakan adalah alibi atas gaji yang diberikan tidak sesuai standar auditor atau PSA nomor 70 bahwa ada ketegangan hubungan antara manajemen dengan auditor sebagai indikasi tindak kecurangan laporan keuangan. Objek kecurangan dari fraud triangle biasanya pencurian, manipulasi data keuangan, markup biaya, penyalahgunaan tagihan pajak, clapping, korupsi, dan lain sebagainya. Ada 4 siklus penipuan, yaitu yang pertama perencanaan. Pelaku merencanakan penipuan termasuk target dan metode. Yang kedua pelaksanaan. Penipuan yang dilakukan dan aset diubah menjadi tunai. Yang ketiga penyembunyian. Tindakan penipuan tersebut disembunyikan melalui manipulasi atau kolusi. Yang keempat, pengungkapan. Kecurangan terungkap melalui berbagai cara seperti laporan atau audit. Ada 2 jenis penipuan utama. Yang pertama ada penipuan pidana atau sipil. Penipuan pidana adalah ketika penipuan tersebut merupakan kesalahan penyajian fakta yang disengaja. Contohnya adalah kebohongan pada pajak penghasilan Anda. Yang kedua, ada penipuan perdata atau kriminal.
Penipuan perdata adalah ketika pencurian terlibat dalam penipuan. Contohnya adalah pencurian identitas, hukumannya bisa berupa hukuman penjara, masa percobaan, dan denda. Ada 3 elemen penipuan yang penting harus ada agar suatu tindakan bisa dianggap sebagai tindakan penipuan. Yang pertama, adanya niat menipu, maksud untuk mempengaruhi korban. Yang kedua adalah kepalsuan, keyakinan bahwa pernyataan itu tidak benar. Yang ketiga adalah penyajian yang salah, pernyataan palsu tentang fakta material. Penipuan terjadi ketika ada penyajian yang salah tentang fakta material dengan pengetahuan tentang kepalsuan dan untuk menipu korban. Selanjutnya ada investigasi fraud, itu ada 4 langkah. Yang pertama, pengumpulan detail. Dapatkan semua rincian dan dokumen yang tersedia terkait dengan dugaan tersebut. Yang kedua ada penilaian dugaan. Menilai dugaan terhadap dokumentasi yang tersedia. Yang ketiga, penilaian lingkungan perusahaan. Menilai lingkungan perusahaan relatif terhadap orang yang bersangkutan. Yang keempat, ada pengembangan teori kecurangan. Tanyakan apakah teori kecurangan dapat dikembangkan pada tahap ini, adakah motif dan peluang. Selanjutnya, akuntan forensik dan auditor eksternal. Memerangi penipuan akuntansi. Akuntan forensik dan auditor eksternal memainkan peran penting dalam memerangi penipuan akuntansi. Bekerja secara terpisah namun saling melengkapi. Akuntan forensik mengumpulkan bukti dan menganalisis data keuangan untuk mengungkap dan mencegah penipuan, menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan dan menyiapkan laporan hukum. Sedangkan tugas dari auditor eksternal memberikan opini independen tentang laporan keuangan perusahaan, memeriksa catatan keuangan, mengidentifikasi potensi risiko penipuan, dan melaporkannya kepada manajemen. Kolaborasi antara keduanya sangat penting dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif untuk mencegah dan mendeteksi penipuan akuntansi. Berikut beberapa peran akuntan forensik dan auditor eksternal dalam memerangi penipuan akuntansi. Yang pertama ada penilaian risiko penipuan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko penipuan dalam organisasi. Ini melibatkan pemahaman tentang kerentanan internal dan eksternal yang dapat dieksploitasi oleh pelaku penipuan. Selanjutnya, pengendalian internal. Menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Pengendalian internal yang efektif mencakup pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi akun, dan pengawasan yang memadai. Selanjutnya, audit dan investigasi. Melakukan audit rutin dan investigasi khusus untuk mendeteksi adanya penipuan. Audit dapat mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal dan memberikan bukti adanya aktivitas penipuan. Investigasi dilakukan ketika ada indikasi kuat terjadinya penipuan. Kemudian, pelaporan penipuan. Membuat mekanisme yang pelaporannya aman dan anonim bagi karyawan untuk melaporkan dugaan penipuan. Sistem pelaporan yang efektif mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Perbedaan antara pemeriksaan penipuan dan akuntansi forensik. Pemeriksaan penipuan berfokus pada penentuan apakah penipuan telah terjadi, bagaimana hal itu terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab. Proses ini seringkali melibatkan pengumpulan bukti untuk mendukung atau menyangkal tuduhan penipuan, dengan tujuan akhir bahwa pelaku ke pengadilan atau menerapkan tindakan perbaikan. Pemeriksaan penipuan bersifat lebih terarah dan spesifik. Untuk akuntansi forensik di sisi lain lebih luas dan dapat mencakup analisis keuangan untuk sengketa hukum, kebangkrutan, atau valuasi bisnis. Akuntan forensik menggunakan keterampilan akuntansi, audit, dan investigasi untuk menganalisis data keuangan dan memberikan opini ahli dalam konteks hukum. Akuntansi forensik memiliki cakupan yang lebih luas dan fleksibel.
Pemeriksaan penipuan biasanya dilakukan ketika ada kecurigaan atau indikasi penipuan, sedangkan akuntansi forensik dapat dilakukan tanpa adanya kecurigaan penipuan. Misalnya, dalam kasus perceraian untuk menentukan nilai aset atau dalam proses merger dan akuisisi untuk melakukan uji tuntas keuangan. Pemeriksaan penipuan lebih sering dipicu oleh adanya dugaan, sementara akuntansi forensik dapat dilakukan secara preventif atau sebagai bagian dari proses rutin. Pemeriksa penipuan seringkali bekerja untuk mencegah penipuan di masa depan dengan merekomendasikan perbaikan dalam pengendalian internal dan prosedur. Sementara akuntan forensik dilakukan dengan mengumpulkan bukti keuangan dan non-keuangan yang diperlukan untuk secara independen memeriksa tuduhan dan menentukan dampak keuangannya. Singkatnya, pemeriksaan penipuan lebih reaktif, berfokus pada kejadian yang sudah terjadi, sementara akuntansi forensik bisa lebih proaktif dan serbaguna digunakan dalam berbagai situasi yang melibatkan analisis keuangan dan hukum. Menurut Warnakota, pada tahun 2012, secara skematis, fraud atau kecurangan akuntansi terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam proyek, penyuapan, pengambilan dana secara paksa, permainan dalam tender, dan gratifikasi terselubung. Yang kedua ada pengambilan aset secara ilegal. Pengambilan aset ini dimaksud adalah pengambilan aset yang tidak sah atau melawan hukum. Adapun pengambilan aset secara ilegal itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Skimming atau penjarahan, di mana uang yang dijarah sebelum masuk kas perusahaan, dengan kata lain, dana diambil sebelum adanya pembukuan. Yang kedua, lapping atau pencurian, di mana uang dijarah sesudah masuk kas perusahaan. Contohnya adalah pembayaran tagihan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, pembayaran biaya-biaya yang tidak logis, serta pemalsuan cek. Yang ketiga, cheating atau penggelapan dana, di mana adanya berbentuk penggelapan dana atau adanya dana mengambang atau free money. Yang ketiga ada kecurangan laporan keuangan. Ini merupakan kecurangan yang berupa salahsaji material dan data keuangan palsu. Salahsaji material adalah kesalahan hitung dan angka dalam laporan keuangan, seperti menjanjikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Sedangkan data keuangan palsu adalah rekaan data keuangan. Kecurangan dapat dilakukan siapapun dan pihak manapun, seperti karyawan, manajemen, atau investor. Contoh kecurangan langsung yang dilakukan karyawan misalnya adalah pengambilan uang kas, persediaan, peralatan, perusahaan, serta pengambilan peralatan, perlengkapan inventaris kantor. Sedangkan kecurangan yang melibatkan pihak ketiga, misalnya itu ada suap, kickback, atau bribe. Selanjutnya terkait kasus skandal perusahaan dan akuntansi, organisasi di seluruh dunia menyaksikan 5% dari pendapatan tahunan mereka keluar begitu saja karena satu penyebab penipuan. Penipuan akuntansi didefinisikan sebagai penipuan yang melibatkan pencurian dan kejahatan lain yang dilakukan oleh akuntan atau terkait dengan metode dan praktik akuntansi organisasi. Laporan Association of Certified Fraud Examiners memperkirakan bahwa setiap kasus akuntansi biaya organisasi yang terkena dampak rata-rata 1,5 miliar dolar dengan kerusakan dari skandal akuntansi melampaui pemegang saham dan karyawan, mempengaruhi ekonomi lokal serta global, investor dan industri akuntansi. Peran akuntansi forensik dan audit pada kasus yang umum, yang pertama itu menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, mencari pola korupsi dan pencucian uang dengan menganalisis transaksi keuangan yang tidak biasa atau mencurigakan seperti transfer dana ke rekening pribadi atau perusahaan tanpa alasan yang jelas. Yang kedua itu pelacakan aset yang disembunyikan, mengidentifikasi aset melalui audit investigasi yang mendalam termasuk propertinya, rekening bank, investasi, dan aset lain yang disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Ketiga itu bukti ahli di pengadilan.
Temuan ini ditemui oleh audit investigasi secara rinci dan memberikan kesaksian ahli di pengadilan untuk membantu hakim dan jaksa memahami kompleksitas kasus penipuan atau korupsi. Yang keempat, pengungkapan jaringan keuangan yang kompleks. Ini mengungkap aliran dana perusahaan atau cangkang perusahaan atau entitas offshore untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal yang menghambur-hamburkan dan terdapat jejak transaksi keuangan. Yang kelima, pemulihan aset negara bekerja sama dengan penegakan hukum untuk menyita aset yang diperoleh secara ilegal dan mengembalikan aset tersebut ke negara untuk kepentingan publik.